Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seka Surya Chandra. NIM saya 19.01.0.002. Prodi saya yaitu Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk tugas UTS mata kuliah kriptografi dengan dosen pengampu yaitu Iip Alfiatul Mukaromah SPDM.Com. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ADAFG VX raw transposisi. Sebelum kita ke ADAFG raw transposisi, pertama kita perkenalan dulu dengan ADAFG produk. ADAFG VX produk zipper dinamakan karena hanya huruf ADAFG VX saja yang digunakan. Sistem ini sangat terkenal karena menggunakan 6 substitusi tabel matrik untuk mengenkripsi 26 huruf besar dan 10 angka untuk menjadi pasangan dari simbol ADVGV dan X. ADFGVX dipilih karena memiliki perbedaan di dalam kode-kode sandi Morse yang jelas sehingga produk ini dikembangkan. ADFGVX produk zipper pertama kali digunakan oleh Angkatan Darat Jerman selama Perang Dunia Pertama. Sebagai produk zipper, ADFGVX merupakan gabungan dua atau lebih dari metode kriptografi, di antaranya adalah substitusi dan transposisi. ADFGVX produk zipper menggunakan indeks kolom dan baris yang lebih dikenal dengan matriks, dan terdapat 6 kolom dan 6 baris yang merupakan perpaduan dari huruf ADVGVX. Dalam awal perkembangannya, algoritma kriptografi ADFGVX produk zipper menggunakan substitusi tabel matrik untuk memetakan setiap huruf plaintext menjadi sepasang huruf yang dihasilkan dari kombinasi tabel matriks, indeks, baris, dan kolom. Langsung saja kita ke contoh ADAFG raw transposisi. Di sini saya memiliki plaintext yaitu informatika dengan key Sekabu. Untuk pemodifikasinya kita mempunyai plaintext A, B, C, D, F, G, I, J, K, M, N, dan seterusnya. Kemudian untuk kombinasi angkanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk key-nya yaitu Sekabu. Baik, kita ke proses modifikasi. Dari plaintext yang tadi yaitu A, B, C, D sampai Z, untuk mendapatkan ciphertext maka kita harus memasukkan key-nya. Key-nya apa? Yaitu key-nya Sekabu. Maka Sekabu ini ditempatkan di awal, kemudian dilanjutkan dengan plaintext. Nah, huruf plaintext yang sudah ada di key maka tidak boleh dimasukkan lagi, maka akan menghasilkan ciphertext seperti ini, itu Sekabu C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan ciphertext, selanjutnya kita yaitu mengkombinasikan ciphertext ini dengan angka yang tadi yang 0 sampai 9. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan menyisipkan setiap angka sesuai nilai indeks dalam huruf. Maksudnya yaitu kita memasukkan angkanya sesuai urutan yang ada di abjad dari plaintext. Contohnya seperti ini. Kan plaintext kita itu ciphertext kita itu Sekabu. Nah, E itu huruf keberapa? E itu kan huruf keempat. Jadi dalam abjad, jadi E itu kita berikan angka 4. E itu
kan huruf kelima. Karena bilangannya dimulai dari 0, maka diberikan angka 4. Untuk A kita kasih angka 0, B1, C2, D3, F5, G6, H7, I8, J9. Nah, di sini untuk kombinasi angkanya hanya 10, itu dari angka 0 sampai 9. Dan 10 itu tidak termasuk ke dalam urutan. Maka setelah kita mengkombinasikannya akan menghasilkan urutan sebagai berikut, yaitu S, E4, KA0, B1, UC2, D3, F5, G6, H7, I8, J9, LM, NO, PQ, RT, PW, XYZ. Untuk langkah selanjutnya itu penyusunan Cypertext ke dalam tabel. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Cypertext kita sudah mendapatkan Cypertext yang sudah dimodifikasi, yaitu SE4, KA0 dan seterusnya. Nah, dari Cypertext ini kita masukkan ke dalam tabel ADFGVX. Nah, untuk penyusunannya yaitu ke sampingnya, jadi SE4KA0 itu ke samping sampai habis, sampai XYZ. Kemudian setelah kita pasangkan Cypertext ke dalam tabel, sekarang kita mencari intermediate text-nya. Intermediate text ini didapat dari plain text kita, yaitu yang tadi informatika. Caranya bagaimana? Caranya itu huruf, kenapa di sini ada GD? Nah, GD ini dihasilkan itu dari angka I. Kenapa I? Nah, karena I terdapat di baris G dan di kolom D. Jadi I itu di intermediate text-nya itu GD. N. Nah, jadi menghasilkan intermediate VD. Dan selanjutnya itu akan menghasilkan dari plain text informatika intermediate text-nya yaitu GD, PD, FD, dan seterusnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengenkripsikan intermediate text tadi menjadi Cypertext. Caranya bagaimana? Yaitu kita masukkan intermediate text-nya ke dalam tabel. Nah, di sini saya menggunakan metode round transposisi. Sebenarnya ada dua cara, itu ada row transposisi dan block transposisi. Karena di sini saya dikasih tugas untuk transposisi, maka saya akan menggunakan metode row transposisi. Caranya itu, kalau row transposisi kita mengambil huruf pertama itu kita mengambil hurufnya ke samping, bukan ke bawah. Kalau block kita mengambilnya dari atas ke bawah, tapi kalau row transposisi kita mengambilnya ke samping sesuai urutan dari si K-nya. Karena di sini K huruf pertamanya itu A, maka diawali dengan D, F, D, V, G, D. Yang pertama D, yang kedua F, yang ketiga D, yang keempat V, yang kelima G, yang keenam U, dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan seperti ini. Untuk selanjutnya itu proses deskripsi. Proses deskripsi itu bisa diartikan itu mengartikan dari intermediate text, dari Cypertext ke intermediate text-nya. Karena
Di sini saya akan mencontohkan sebagai penerima ya. Jadi saya menerima Cypertech itu DFD VGD dengan key sekabu. Maka yang saya lakukan yaitu yang pertama memasukkan key-nya ke dalam kolom, kemudian memberikan tanda atau penambahan untuk mempermudah. Yang selanjutnya itu kita masukkan Cypertech-nya ke dalam tabel. Cara memasukkannya gimana? Yaitu dengan cara kita lihat urutan angka dari key-nya. Nah, di sini kan A itu huruf pertama, jadi di dalam Cypertech huruf pertama itu D kita masukkan ke A. Huruf kedua F. F itu huruf kedua dalam key-nya itu B, maka kita akan masukkan F itu ke kolom B, dan seterusnya itu 3D, 4V, 5G, 6D. Nah, setelah ini maka kita akan mengambil intermediate-nya, yaitu GD, FD, FD, VF, VX, VA, dan seterusnya. Nah, di sini intermediate-nya sudah kita dapatkan. Setelah kita mendapatkan intermediate, maka kita akan mengecek ke proses enkripsi apakah intermediate-nya sama seperti yang ada di proses enkripsi, apakah berbeda. Kalau sama berarti proses yang kita lakukan sudah betul. Kalau salah berarti proses yang kita lakukan ada kesalahan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekeliruan dalam mengucapkan huruf ataupun tulisan. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.